Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang dalam rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, roh, jiwa, dan tubuh kita untuk menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus sudah hadir di tengah-tengah kita, amin. Mari kita siapkan hati kita, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sepanjang minggu yang sudah kami lalui, perkenanan dan berkat dari Tuhan atas setiap kami. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani yang Tuhan telah berikan bagi setiap kami masing-masing. Kami percaya Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap anak-anak Tuhan yang datang, yang haus akan Engkau. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan, Engkau beri jalan keluar. Yang mengalami masalah, yang mengalami kesedihan, Roh Kudus, kami tahu Engkau penghibur yang sejati. Setiap kami ingin memuji dan menyembah Engkau. Engkau Allah kerinduan kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu
lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Biarlah lagu ini Tuhan boleh menjadi doa kami, kerinduanku. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Jemaat Tuhan katakan, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu berlimpah, melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Dengan segenap hati katakan, sebab kasih setia-Mu, amin, lebih dari kebaikan-Mu Tuhan melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah
kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu. Terima kasih jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, oh, betapa ku merindukanmu. Haleluya, kami rindu akan Engkau, kami haus akan Engkau, Yesus Tuhan. Roh Kudus penuhi kami, puaskan roh kami butuh Engkau. Ya namamu ya syadana namase. Mari sembah Dia, naikkan pengagungan kita. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan. Hanya Kau Tuhan, kerinduan kami. Yaralabaya syadalalalala. Oh, sembah, puji namanya, agungkan namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami sembah, kami tinggikan. Mari naikkan pengagungan kita, sebab Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Haleluya. Oh, terlibat Mari sembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari saya kita semua bangkit berdiri, kita puji Dia. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Jemaat Tuhan, sembah dan puji, sembah. Biarlah penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dia sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kami sembah Engkau Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah
di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan saya katakan, amin. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami sambut Engkau Tuhan. Haleluya. Kita surga bergema. Bersama-sama katakan. Kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Sang ajaib. Kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Haleluya. Raja damai yang besar. Raja damai yang besar. Surya hidup yang benar. Menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya. Lahir untuk memberi
kanan saudara. Boleh kasih senyuman, boleh kasih salam. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan kehidupan, amin. Hanya melalui Yesus kita bisa melihat Bapa. Haleluya. Ku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu ya Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan, ku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus Kristus ada keselamatan bagi setiap kami yang percaya akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Domba Allah,
hadapan Tuhan. Nyanyikan sekali lagi Yesus domba Allah. Mari angkat tangan kita tinggi. Amin, amin, amin. Domba Allah, mulia nama. Katakan Yesus domba Allah. Tuhan, mulialah namamu, mulia namamu. Beri sorak-sorai dan tepuk tangan yang paling meriah. Yang paling meriah buat Allah, kita katakan haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang ke tempat ini dengan kerinduan. Rindu berjumpa dengan Tuhan. Rindu menghampiri hadirat-Mu yang baik. Rindu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Ketika kami pulang dengan kebanggaan. Kami bangga berjumpa dengan Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada saat ini kami ingin mendengar firman-Mu, kami ingin ambil bagian di dalamnya. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Dan setiap hati kami buka di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang menolak firman, tetapi menyimpan firman di dalam hatinya dan melakukannya di dalam nama-Mu. Kami mendapat berkat. Kami mengikat setiap roh intimidasi, roh orang kuat yang ingin mencuri kebahagiaan kami dalam mendengar firman. Kami mematahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ambil bagian kami sebagai anak-anak Tuhan. Duduk dengar, mendapat berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Tuhan Yesus memberkati di dalam damai sejahtera kasih sayang Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya mau mengucapkan terlebih dahulu. Boleh curi start, enggak apa-apa ya, bukan curi start, lebih awal. Saya mau ngucapin selamat Natal juga buat Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita mendapatkan berkat firman Tuhan. Dan saya ambil tema khotbahnya yaitu adalah hidup dalam kasih Bapa. Oh sungguh indah kalau hidup di dalam kasih Tuhan. Sungguh manis hidup di dalam kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan dari dalam Lukas pasal 15 ayat ke-11 sampai dengan ayat ke-32. Saya ingin ajak Bapak Ibu baca bergiliran, boleh? Dari ayat 11 sampai dengan 32 saya baca terlebih dahulu, nanti yang 32 kita baca bersama-sama. Kalau sudah siap katakan amin. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Silakan. Ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat 15, lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 19, aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapak.
Kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak." Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan bawa, marilah kita makan dan bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan di dekat rumahnya ia mendengar bunyi seluring dan nyanyian tari-tarian. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat." Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu bersama-sama. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah membaca satu perikop ini dan kita mendapatinya bahwa dimulai dari ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata seperti ini, Yesus berkata lagi. Di ayat yang ke-11 firman Tuhan bilang Yesus berkata lagi. Ini bukan perkataan biasa. Setiap apa yang diucapkan Yesus adalah firman. Dan itu yang mengajar setiap kita. Itu yang menguatkan dan meneguhkan kita. Kalau pada hari ini kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan, ini adalah firman, ini bukan sekedar cerita, ini bukan sekedar perumpamaan, ini bukan sekedar sebuah kisah, tetapi Alkitab mencatatnya, Yesus berkata lagi. Ini adalah firman, dan firman tinggal di dalam hidup kita. Firman mau memberkati hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tema khotbahnya adalah hidup di dalam kasih Bapa. Saya ingin menyampaikan seperti ini. Kita fokus yuk di ayat yang ke-17. Di ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu ia menyadari keadaannya. Siapa ia? Ia itu adalah si anak bungsu. Yang sebelumnya dia gagah-gagahan. Dia bilang, "Saya mau Pak, uang, saya mau warisan, bagi. Supaya apa? Saya bisa kelola sendiri. Supaya saya bisa mandiri. Supaya saya bisa mengerjakan segala sesuatu menurut maunya saya, yang sesuai dengan kekinian." Mungkin dia berkata seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Yang bapaknya kasih semuanya dibentuk, diuangkan. Makanya dia dengan mudah pergi ke negeri yang lain. Kalau dia bawa yang lainnya, kalau dia bawa ternaknya dia repot. Paling gampang apa semuanya ditipisin. Semuanya dalam bentuk uang. Maka dia pergi ke negeri yang seberang. Maka terjadilah yang namanya kemiskinan, yang namanya kemelaratan. Kalau Bapak Ibu baca sama-sama, firman Tuhan bilang seperti ini di ayat yang ke-15, 16. Lalu di ayat yang ke-13, beberapa hari kemudian si bungsu menjual seluruh bagian hartanya, lalu pergi ke negeri yang jauh di sana. Di sana ia memboroskan harta miliknya dan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah bencana apa? Kelaparan. Namanya bencana terjadi di mana-mana. Bisa diprediksi, bisa tidak diprediksi. Tetapi saya mau menyampaikan, kalau tidak teliti, tidak jeli, tidak hati-hati, maka setiap orang bisa tergelincir. Termasuk di dalam namanya keuangan. Ini yang menjadi bahaya. Si anak bungsu ini ketimpa masalahnya karena seperti ini, dia berfoya-foya, dia habiskan hartanya, dan tibalah datang yang namanya kelaparan. Dan kelaparan tidak tunggu nanti ya, akhir tahun ya.
Nanti ya awal tahun ya, nanti ya kalau udah siap ya, kalau anak-anak udah lulus sekolah semuanya ya, dia bisa datang kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Tetapi kalau kita baca, puji Tuhan, justru karena lewat bencana itu orang bisa bertobat. Si bungsu ini bertobat. Tapi kita baca di ayat yang ke-17, firman Tuhan bilang gini, lalu ia menyadari keadaannya. Keadaannya yang bagaimana? Kalau kita baca di Alkitab, keadaannya dia sudah tidak punya apa-apa. Dia sudah tidak punya apa-apa. Kalau dia masih punya, dia masih bisa hidup bertahan. Setidak-tidaknya dia masih bisa menggantungkan hidupnya kepada teman-temannya. Tetapi semuanya udah gak ada. Alkitab menceritakan, firman ini menceritakan, dia ditinggalkan, dia hanya sendiri, dia harus berjuang seorang diri. Dan apa yang dikatakan di firman Tuhan, ia menyadari keadaannya bahwa tidak ada teman yang ada di sisinya, tidak ada lagi harta yang dia punya, dan dia menyadari bahwa dia ada di dalam kandang babi. Dia ada di dalam masa kesukarannya dia. Saya mengucap syukur, firman Tuhan menjelas dengan mengatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Disinilah firman Tuhan bekerja, disinilah firman Tuhan menyatakan. Dia diingatkan kembali tentang apa yang terjadi di rumah bapaknya. Di rumah bapaknya ada banyak orang-orang yang bekerja sama seperti dia pada hari itu menjadi seorang karyawan. Bukan karyawan Bapak Ibu, tetapi seorang tukang jaga kandang babi. Seorang yang dibilang peternak tetapi bukan peternak karena dia tidak memiliki modal. Tetapi dia hanya menyediakan makanan dan itu pun kondisinya perutnya lapar. Kata ia menyadari, disitulah terpikir bahwa si bungsu sedang merenung. Di dalam kondisi perutnya yang lapar. Dalam kondisi yang lapar, dalam kondisi yang terjepit dia menyadari bahwa di rumah bapaknya banyak orang-orang upahan bapaknya yang makanannya berlimpah-limpah. Kalau saya ceritakan kalau makanan berlimpah-limpah itu bukan cuma sisa satu piring. Tapi kalau Alkitab bilang namanya sisa 12 bakul, bukan sisa 12 panci, tetapi bakul Bapak Ibu. Sesuatu ukuran yang besar. Kalau berlimpah-limpah berarti bukan hanya sekedar makan kenyang, tetapi berlimpah-limpah lebih lagi. Dan dia disadari, kata menyadari keadaannya, saya mau menggarisbawahi adalah orang ini, si bungsu mulai bertobat. Dia mulai berpikir, kalau hari ini kita mau hidup di dalam kasih Bapa, saya ingin menyatakan jangan pergi, jangan tinggal, jangan lari daripada kasihnya Tuhan. Amin. Jangan coba-coba bilang di luar sana lebih enak. Jangan berpikir bahwa ada sesuatu hal di luar sana yang lebih mengasihkan. Kok saya ngeliat orang dunia, kok orang lain lebih enak, hidupnya lebih bahagia. Di dalam Tuhan, di situ ada kenyamanan. Di dalam Tuhan ada perlindungan. Si anak bungsu ini mengatakan dia menyesal. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin menyatakan seperti ini. Banyak orang menjadi sadar. Banyak orang menjadi sadar ketika dia terlambat. Sadar yang namanya akan kesehatannya. Bapak Ibu numpang nanya, kan di sini Bapak Gembala kita adalah seorang dokter, Ibu Gembala juga dokter. Tapi Bapak Ibu namanya kesehatan tanggung jawab masing. Bilang sama kiri kanannya, tanggung jawab masing-masing. Bapak Ibu kita sekalian, bahkan saya pun mesti tanggung jawab masing-masing atas kesehatannya kita. Tetapi kebanyakan kita sadarnya terlambat nih namanya kesehatan. Yang masih suka bergadang, yang masih suka nggak tertib makannya, masih suka liar makannya. Mungkin hari-hari ini kita bilang masih kuat kok Pak, masih sanggup kok Pak. YouTuber aja makannya banyak berpiring-piring dapat duit. Kita pikir seperti itu, tapi kalau kita bilang sadar namanya kesehatan, jangan sampai kita terlambat. Orang baru sadar apalagi Bapak Ibu, kalau dia nyasar. Ada Bapak Ibu, orang terlambat sadar kalau ketika dia, perasaan kemarin kayaknya nggak lewat sini deh, tapi kayaknya feelingnya lewat, tapi diterusin, akhirnya bablas Bapak Ibu. Saya punya pengalaman banyak lewat yang namanya nyasar. Makanya kalau kemana-mana saya pakai aplikasi sekarang. Saya pasang dulu, saya ngeliatin. Tapi kalau yang udah deket saya udah tahu. Tapi kebanyakan orang lupa, orang gak sadar. Kenapa? Ketika sesuatu hal sudah kelewat. Yang belajar, saya gak tahu berapa banyak di sini. Anak-anak sekolah. Mungkin baru nyadar bahwa besok mau ulangan, baru belajar di kebut malam ini. Bisa Bapak Ibu? Bisa teman-teman? Bisa anak-anak? Gak bisa. Terlambat.
Belajarnya sih bisa, tapi hafalnya mungkin gak masuk-masuk. Jangan terlambat. Memang terlambat, keterlambatan selalu datangnya, penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Betul ya? Kalau di depan namanya apa? Pengumuman namanya. Orang yang terlambat, tetapi bersyukurlah ketika hatinya mulai menyadari bahwa seharusnya saya tidak di sini. Seharusnya saya pulang ke rumah bapak saya. Karena di dalam hidup kita membutuhkan yang namanya kasih di dalam Kristus. Saya keluar di dalam kasih Kristus, saya tidak mengalami kasih Kristus. Saya meninggalkan kasih Kristus, saya tidak di luar daripada kasih Kristus. Saya mau hidup di dalam Dia. Bersyukur anak ini sadar. Walaupun tidak diceritakan bahwa dia disamperin sama yang namanya malaikat, dibilang pulang, enggak, tapi dia sadar sendiri. Dia punya satu kebutuhan, yaitu dia harus membutuhkan kebutuhan perutnya, dia harus pulang. Karena apa? Patokannya, orang-orang upahan Bapakku tidak pernah kelaparan, makannya berlimpah-limpah. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini dan yang akan menyaksikan acara ini mungkin secara online. Siapapun kita, jangan sampai kita merasa menyesal. Karena penyesalan tidak akan pernah kita ulangi lagi. Penyesalan pasti terlambat. Kalau hari ini saya juga berbicara mungkin kepada anak-anak muda. Halo anak-anak muda, berapa banyak engkau ada di sini? Jangan sampai hidupmu di dalam penyesalan. Engkau tidak pernah berjumpa dengan orang tuamu, engkau tidak pernah menyapa dia, engkau tidak pernah merawat dia, engkau tidak pernah say hello, mau bicara mungkin engkau tidak pernah peluk dia. Ayah ibumu peluk dengan hangat. Benar? Mau? Ya, jangan sampai engkau menyesal. Karena beberapa waktu yang lalu saya juga pernah menghadiri satu acara pemakaman. Saya datang ke sebuah TPU, nama TPU Tegal Alur. Di situ saya melihat ada seorang yang kehilangan ibunya. Di hari pertama saya datang di rumah duka, di hari kedua saya nggak datang karena saya izin. Tetapi pas lagi waktu pemakaman saya datang. Saya tidak terlalu kenal dekat sama anak ini, tapi saya kenal dengan baik orang tuanya. Pada waktu acara pemakaman dia diam aja. Gak pernah nangis, gak pernah apa. Tetapi pada waktu nanti peti mau diturunkan baru dia nangis. Dipelokin sama teman-temannya, dipelokin sama saudaranya. Baru tahu cerita akhirnya bahwa selama hidup orang tuanya tidak pernah disayang dengan sesungguh-sungguhnya. Hari ini saya juga mau berbicara kepada jemaat di tempat ini yang dikasihi Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan kesempatan yang masih muda. Bapak ibu sekalian yang punya anak, ajak mereka bicara. Peluk mereka. Sayangi mereka. Ini firman Tuhan. Ini Tuhan juga mau supaya kita sama-sama mengalami hidup di dalam kasih Bapa. Jangan sampai kita sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, mengenal Tuhan sungguh-sungguh, rajin ke gereja sungguh-sungguh. Tetapi di dalam kehidupan nyata kita tidak mengalami, tidak menyalurkan kasih di dalam Bapa. Jangan sampai penyesalan itu datang belakangan. Tetapi ketika kita satu saat harus membawa orang tua kita di dalam TPU, mungkin di pemakaman, kita bisa bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya bangga punya orang tua seperti ini. Saya bangga punya hamba Tuhan seperti ini. Saya bangga punya suami seperti ini. Saya bangga punya istri seperti ini. Mungkin dia jalan mendahului kita. Tetapi saya bangga. Saya sudah kenyang untuk sama-sama menyenangkan hati mereka. Amin. Mau lakukan itu, kasih tepuk tangan, beri kemuliaan pada Tuhan. Janjinya sama Tuhan. Amin ya. Jangan menyesal. Si anak bungsu ini menyesal, tetapi saya bilang seperti ini, lebih baik dia menyesal. Dan dia melakukan satu tindakan untuk berubah. Kalau tidak berubah, percuma penyesalan itu. Apa yang dilakukan? Mari kita baca di ayat 16-17 firman Tuhan bilang seperti ini. Di ayat 18 dia berkata, aku akan bangkit pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Jauh dari sebelum ini adalah pertobatan Bapak Ibu. Pentingnya pertobatan di dalam hidup kita. Karena sesungguhnya Tuhan membutuhkan pertobatan. Di dalam menyadari keadaan kita lebih baik bertobat. Buka Alkitab satu lagi di dalam Wahyu Fatsal 2 ayat 5. Wahyu Fatsal 2 ayat 5, begini firman Tuhan.
Wahyu 2 ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Sama-sama katakan, baca dengan saya. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Puji Tuhan. Ini menyegarkan kita, menguatkan kita. Tetapi ada satu perintah, yaitu apa? Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kalau pada pertobatan kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita rajin, kita cinta Tuhan. Setiap kali kok rasanya kepengen baca Alkitab. Kok dulu lagi pas lagi bertobat senang banget nyanyi lagu, padahal lagunya lagu-lagu jadul, lagu-lagu lama, tetapi itu nyanyinya sukacita. Tetapi engkau pada hari-hari ini kalau mengalami yang namanya hal-hal yang tidak pernah engkau lakukan lagi, ulangilah pujianmu, nyanyilah memuji Tuhan, baliklah kepada cintamu yang mula-mula kepada Tuhan. Supaya apa? Engkau dapat hidup di dalam kasih-Nya Bapa. Ketika kita tidak mau melakukan segala sesuatu dan kita bilang seperti ini, aku enggak mau yang semula aku lakukan. Yang semula aku lakukan adalah bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Kalau mendengar khotbah sesuatu yang menjadi kegirangan, kesukaan bagiku. Tapi kita berpikir bahwa itu udah lalu, itu udah lewat. Maka kita tidak akan mengalami yang namanya pertobatan. Bapak Ibu yang kekasih, memang Natal Kristus datang ke dalam dunia ini buat kita. Tetapi saya mau menyampaikan, Kristus juga datang kepada setiap orang yang hatinya mau dibukakan buat Dia. Ya, ayo sama-sama kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, mau hidup di dalam kasih Bapa. Apa yang terjadi ayat-ayat selanjutnya? Bukan hanya menyadari, bukan hanya sadar bahwa keadaan kondisinya seperti ini, tetapi dia juga tahu apa yang harus dia lakukan. Lakukan adalah bertobat, berbalik, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Kalau pada waktu itu dia adalah anak, lakukanlah fungsimu sebagai anak. Kalau waktu itu engkau adalah sebagai orang yang mengasihi Tuhan, lakukanlah fungsimu sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Kalau waktu itu engkau terpanggil sebagai hamba Tuhan, kembalilah melayani Tuhan dan kembalilah menjadi sebagai hamba Tuhan. Saya percaya Tuhan mengasihi kita. Bapak Ibu, kita mungkin melakukan segala sesuatu hal yang kelihatannya kecil. Tetapi kalau itu kita lakukan dengan sukacita untuk Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, itu Tuhan berkenan di dalamnya. Hal-hal yang kecil. Saya mengingat satu cerita begini, ini kejadian di dalam hidup saya. Ya Bapak Ibu ya, hal yang kecil itu bisa berbentuk perhatian. Kita bisa saling memperhatikan jemaat, mendoakan jemaat. Saya punya cerita. Pada waktu saya mengalami yang namanya sakit di mata saya pernah mengalami sakit mata Bapak Ibu. Sakit mata ini karena satu dan lain hal, ternyata saya punya autoimun. Saya ada autoimun yang di badan saya ya. Pas lagi waktu saya kena ngambil vaksin yang ketiga berarti booster yang pertama itu ada permasalahan, ada komplikasi di dalam badannya saya. Ya, jadi pas disuntik biasanya Bapak Ibu saya tanya ya, nggak apa-apa ya. Kalau biasa disuntik biasa ada pegel-pegel nggak? Peradangan yang namanya ya, inflamasi. Tapi saya itu larinya nggak ke badan, tapi dia larinya ke mata saya. Jadi syaraf mata saya yang bermasalah. Jadi kata dokter, syaraf retina saya ini sempat keangkat. Tapi kata dokter yang lain bukan keangkat, sebenarnya copot. Itu yang bikin saya deg-degan Bapak Ibu. Itu yang bikin saya takut. Antara copot sama keangkat sebenarnya sama-sama juga kalau menurut saya. Begini, pada waktu saya sudah mengalami pengobatan, jadi pas lagi waktu saya diobatin itu bukan dioperasi, tetapi saya itu diinfus pakai yang namanya steroid. Sudah lewat itu, saya kan harus ngurus lagi suratnya. Saya pakai jalur BPJS Bapak Ibu, saya pakai jalur BPJS. Saya ketemu sama dokter umum, saya perhatikan ya, dokter umum, masih muda. Saya nggak ngelihat mukanya karena masih pandemi, semua ditutup ya. Kalau dokter pakai tutup kepala, pakai masker, pakai face shield lagi, jadi mukanya nggak jelas. Muka saya jelas sama dia, tapi saya nggak jelas lihat dia. Saya duduk masuk,
ke sebuah klinik namanya Eko Klinik di Citra Garden 2. Saya duduk, belum ada 5 menit kita ngobrol. Saya, di sebelah saya istri saya, hadap sama dokter. Perhatikan ya, lagi ngobrol, belum ada 5 menit. Baru dia ngomong-ngomong sama saya nggak tahu dia perhatiin saya. Tiba-tiba dia bilang gini, "Pak, Bapak nggak pernah kedip loh. Ibu nih kedip melulu matanya. Ini Bapak nih ngomong sama saya 3 menit, ini nggak kedip-kedip." Karena dia tahu saya punya latar belakang ada sakit di retina saya. Dia bilang, "Pak, masalah loh. Kalau nggak pernah kedip." Nah, saya baru ngomong gini pada kedip semua nih, saya ngeliat nih. Pada kedip semua. Ternyata benar Bapak Ibu. Kalau hal kecil kelihatannya gampang ya, cuma kedip doang. Nggak kedip gimana? Tetapi hal yang kecil kita bisa memperhatikan orang. Kita tahu karena dia dokter, dia tahu ini mata orang nggak pernah kedip, berarti matanya kita buka terus, kering, dry. Di tempat ruangan AC, di ruangan dingin, matanya bisa kering. Maka saya pakai alat bantu, ada obat tetes matanya. Chanfresh namanya, supaya netesin air mata, ada air mata buatan namanya ya. Bapak Ibu, hal yang kecil orang perhatiin, tapi saya bilang begini, Tuhan, saya mengucap syukur. Ini perkara kecil, cuma masalah kedip mata doang. Tetapi Tuhan baik, sungguh amat baik buat semua orang. Jika pada siang hari ini Bapak Ibu bisa normal kedip matanya, nggak perlu diperintah sama otak, kedip, bilang gitu. Lancar bisa kedip sendiri, bersyukur. Amin. Ngucap syukur itu nggak perlu dapat uang yang jutaan, puluhan juta, itu yang kalau Tuhan sudah sediakan ya puji Tuhan. Tetapi hal-hal yang kecil yang mungkin Bapak Ibu alami pada hari ini adalah semua karena pertolongan Tuhan. Hal-hal yang kecil yang kita bisa lakukan. Kalau kita pernah melayani Tuhan, layanilah lagi. Walaupun kita bukan seorang pendoa syafaat yang hebat, tetapi saya percaya saya bisa sehat. Saya bisa pulih begini karena ada doa-doanya dari Bapak Ibu sekalian yang di doa fajar, yang mendoakan saya. Kasih tepuk tangan, saya mau kasih tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Hormat hanya bagi nama Tuhan. Karena doa Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang berdoa menyebutkan nama saya, Bapak Ibu Gembala, terima kasih sudah menopang saya di dalam doa, menyisipkan nama saya di dalam doa. Itu semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bisa melayani. Ternyata untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mau hidup di dalam kasih Bapa. Balik, ayo hari ini balik kepada Tuhan, komitmen lebih kembali lagi. Dan apa yang harus kita kembali? Kalau Bapak Ibu membaca ayat selanjutnya di dalam Lukas pasal 15 ini, yuk kita lihat lagi. Di ayat yang ke-16, lalu di ayat ke-18, ayat 18 ya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Si bungsu ini berpikir hidupnya sudah terlalu parah. Uang udah habis, rasa hormatnya kepada orang tuanya mungkin sudah tidak dianggap. Dan dia bilang, kalau saya pulang, saya mau jadi orang upahan Bapak. Demi apa? Demi makan. Demi apa? Supaya saya bisa bertahan hidup. Supaya saya tidak mati kelaparan. Coba perhatikan, kalau orang mau bertobat, dia mengucapkan janji, dia mengucapkan sesuatu ikhtiar supaya dia bisa berbuat baik, tidak ada salahnya. Dia mau untuk mengungkapkan rasa isi hati, Tuhan, kalau Tuhan tolong saya, kalau Tuhan melakukan segala sesuatu, saya mau lebih sungguh-sungguh. Tidak salah Bapak Ibu, tetapi lebih baik engkau juga melakukannya. Enggak cuma sekedar ngomong doang, enggak sekedar cuma ya Tuhan itu kan tadi kemarin dalam kondisi kayak gitu, sekarang berubah kondisinya. Apa yang terjadi? Si bungsu ini dengan jelas dia punya tekad untuk kembali. Setelah kembali dia bilang apa? Dia mau minta ampun. Dia bilang itu saya berdosa kepada Bapak dan berdosa kepada surga. Dan jadikan saya seorang upahan Bapak. Itu di benaknya si anak bungsu. Tetapi hidup di dalam kasih Bapa berbeda. Ternyata kita tidak bisa mengontrol maunya kita kepada Tuhan.
Coba kalau kita perhatikan ayat selanjutnya. Apa yang terjadi? Ketika dia bangkit, dia pergi kepada bapaknya dan dia berjalan kepada bapaknya. Dan lihat Bapak Ibu apa yang terjadi. Di ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Perhatikan ayat 21. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Sebenarnya ada satu lagi loh. Tahu nggak apa? Jadikan aku sebagai orang upahan. Tetapi ketika engkau dan saya Bapak Ibu sekalian mengetahui bahwa kasihnya Bapa amat sangat luar biasa. Perkataan itu enggak keluar dari mulut sang anak. Tetapi firman Tuhan bilang begini. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Saya mau sampaikan. Perkataan si anak, seharusnya nih anak mau ngomong. Tapi Bapak itu cut langsung. Itu udah bukan bagian lagi. Aku yang mengasihi kamu. Aku yang akan melayani engkau. Kalau saudara dan saya mau hidup di dalam kasih Bapa, mungkin di dalam pikiran kita, Tuhan saya mau melakukan ini dan itu dan ini dan itu untuk mengasihi engkau. Tetapi saya mau bilang, Bapak bilang gini, aku yang mengasihi engkau. Amin. Ini perkataan seharusnya ada 3. Tetapi si anak gak ngomong, bukan karena apa. Firman Tuhan jelas bilang gini, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Kita harus hidup di dalam kasihnya Bapa. Tuhan sungguh mengasihi kita. Kalau kita berpikir bahwa kita punya kerinduan, tetapi Tuhan punya satu kerinduan lagi. Karena kita pada hari ini status kita bukan sebagai hamba, tetapi status kita adalah sebagai anak-anak. Anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu kan pernah kita tahu sama-sama. Tidak ada istilahnya mantan anak, betul? Tidak ada istilahnya mantan anak, mantan orang tua. Tetapi dunia mengenal ada istilah mantan istri, mantan suami. Kasihnya Tuhan kepada kita sungguh tidak pernah berubah. Kasihnya Tuhan kepada hidup kita sungguh Dia Allah yang mau mengasihi kita. Saya undang para pemusik maju ke depan. Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh merindukan kita. Kalau hari ini kita adalah anak, kita menerima yang namanya kasih daripada Tuhan. Kita bukan lagi hamba, kita tidak lagi menerima roh perbudakan, kita dibebaskan di dalam Tuhan. Mari saya mau undang kita sekalian, mari kita hidup di dalam kasihnya Bapa. Senantiasa hidup di dalam kasihnya Bapa. Jangan mau tinggal, jangan mau pergi, jangan mau lari. Ketika kita berpikir bahwa jadikanlah aku sebagai orang upaham. Enggak, Bapak bilang seperti ini, kamu adalah anak, kamu adalah kepunyaan, kamu adalah milik. Ayo mari hidup di dalam kasihnya Bapa. Di bulan Desember di Natal ini kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih Engkau sungguh mengasihi saya. Terima kasih Tuhan, saya berkenan di matamu, saya jadi kepunyaanmu, saya jadi milikmu. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu, saya mau undang sekali lagi, hidup di dalam kasih Bapa. Jangan pergi, jangan keluar, jangan lari. Engkau tidak akan bisa lari keluar. Bapa dengan kasih sayangnya pasti akan menarikmu. Bapak pasti akan menunggumu. Hiduplah di dalam kasihnya. Haleluya, puji Tuhan. Yuk, mari naikkan pujian ini. Kasih yang sempurna ya. Refnya. Katakan kau beri yang kupinta. Ku ketuk pintu. Ya Tuhan.
sendirian. Aku melangkah walau sendirian. Kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan. Mari jemaat Tuhan, saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada. Selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan. Mari sembah, mari angkat suara kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sembah, mari senangkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sembah, mari senangkan Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kau baik, Kau Bapa yang baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Kami ucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Dan kami tahu sesungguhnya kami mau hidup di dalam kasih Bapa. Dan Tuhan juga mengasihi kami. Jika kalau pada siang hari ini Tuhan secara tidak sadar kami jadi si bungsu yang sekarang sedang menyesali keadaan kami mengucap syukur. Biar kami boleh kembali kepada Tuhan. Belum terlambat. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala undangan yang Tuhan buka buat kami. Kami mau memperbaiki hubungan kami dengan keluarga. Kami mau memperbaiki hubungan kami dengan saudara-saudara kami. Kami mau memperbaiki hubungan kami dengan istri atau suami kami. Kami mengucap syukur Engkau berbicara kepada kami. Dan kami juga percaya Tuhan, di dalam pertobatan itu sesungguhnya Tuhan mau mengajak kami kembali untuk mau melayani Tuhan. Untuk kembali lagi mengasihi Tuhan. Pertobatan yang bukan main-main. Dan kami mengucap syukur kalau kami adalah anak, ahli waris, orang yang akan mewarisi segala kebaikan Tuhan. Kami milik Tuhan, kami kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau menyatakan segala kebaikan, kemurahan, kasih sayang Tuhan kepada kami. Ini firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat yang hadir pada saat pagi hari ini, siang hari ini. Jika mereka mengalami permasalahan pergumulan, Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus Kristus. Ada jalan-jalan yang terbuka, ada pintu-pintu yang terbuka. Dan kami percaya Tuhan mengasihi mereka. Jika mereka sakit Tuhan sembuhkan. Mereka di dalam kekurangan Tuhan cukupi. Di dalam hikmat akal budi Tuhan tambahkan lagi. Terima kasih ya Bapak, terima kasih.
Bapak, Ibu Gembala, serta jemaat dan keluarganya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya kami semua aman tentram dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Petrus Suganda atas sharing firman Tuhannya yang begitu menguatkan dan memberkati kita semua mengenai kasih Bapa. Tuhan Yesus memberkati keluarga, kesehatan dan pelayanan Bapak. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan, amplop-amplop persembahan, dan minggu ini ada pengumpulan persembahan Natal yang kemarin sudah dibagikan. Hari ini kami harapkan untuk dikumpulkan di depan kantor kursi Bapak dan Ibu. Apabila bisa juga dapat dengan men-scan yang ada di sebelah kiri. Yang sebelah kanan sudah tidak bisa, jadi yang sebelah kiri ya. Baik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu kami selalu diingatkan akan kasih Bapa dan untuk memperbaiki hubungan keluarga kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati selalu hamba-Mu Bapak Pendeta Petrus Suganda, dimanapun dia berada, Engkau berkati keluarganya, kesehatannya dan pelayanannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang hadir hari ini, Tuhan sertai mereka dan berkati mereka semua ya Bapa. Berkati juga Tuhan jemaat yang belum dapat hadir hari ini, Tuhan berikan kesehatan apabila yang sedang sakit, Tuhan beri kekuatan apabila yang sedang lemah ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya persembahan kami berikan dapat menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, sambil persembahan dijalankan, saya sampaikan pengumuman untuk acara ibadah selama seminggu ke depan. Komsel Usia Emas diadakan setiap hari Selasa pada pukul 8 malam melalui Zoom. Ibadah WBI setiap hari Kamis pukul 11 via Zoom dengan pembicara minggu ini adalah Pendeta Pembantu Hani Chandra Dinata. Connect dan Share adalah komunitas Komsel Dewasa Muda yang diadakan setiap hari Jumat, minggu kedua dan keempat jam 8.30. Bagi saudara-saudara yang ingin bergabung dapat kirim WA ke admin GBI Muara Karang atau langsung bisa ke website gbimk.org. Doa Fajar diadakan setiap hari Sabtu jam 6 pagi lewat Zoom. Ibadah Raya minggu depan kita akan dilayani oleh Pendeta Muda Anita Ratu Edo. Saya harapkan jemaat untuk dapat menghadiri ibadah raya minggu depan. Ibadah sekolah minggu untuk minggu depan diliburkan. Kemudian untuk ibadah teens minggu depan akan diliburkan sampai dengan tanggal 1 Januari 2023. Baik, rekaman ibadah raya hari ini juga dapat diakses melalui YouTube jam 7 malam. Jadwal ibadah dan program-program gereja lainnya, linknya dapat diakses melalui gbimk.org. Apabila saudara ada yang mau bertanya tentang gereja, dapat menghubungi WA admin kita, nomornya sudah tertera di layar, atau langsung klik aja WA GBIMK di websitenya. Hari ini sudah dibagikan tiket untuk perayaan Natal tanggal 25 Desember jam 5. Minggu-minggu lalu yang sudah mendaftar dapat diambil tiketnya. Hari ini setelah ibadah selesai, minggu depan sebelum ibadah mulai ataupun sesudah
ibadah juga dapat ambil tiketnya. Mohon perhatiannya, tiketnya itu mohon dibawa saat perayaan Natal tanggal 25, karena di sana itu ada tertera door prize, nomor door prize, juga tiket pengambilan makan dan souvenir. Saya harap tidak hilang ya, harap disimpan dengan baik-baik. Baik, sebelum saya menutup ibadah hari ini, apakah ada jemaat yang hadir di gereja kami? Boleh mengangkat tangan, kita boleh menyambutnya. Oke, belum ada ya. Oke, sebentar kita mau menutup ibadah ini. Saya undang Ibu Ira untuk menutup, dan nanti kita akan doa berkat oleh Pendeta Fajar. Shalom saudara-saudara, untuk menghormati Tuhan Yesus Kristus yang ada bersama kami saat ini, mari kita sama-sama berdiri. Terima kasih ya Bapa, kalau pada siang hari ini Engkau perkenankan kami semua berkumpul kembali Tuhan, untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, juga mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kalau kami begitu bersuka cita mendengar bahwa Bapak Petrus Suganda Engkau berikan kelimpahan yang luar biasa Tuhan, akibat dari vaksin yang sempat menyerang retinanya Tuhan. Ternyata Engkau memberikan mujizat yang luar biasa. Engkau hadirkan Bapak Pendeta bersama kami pada hari ini Tuhan. Ini semua hanya berkat pertolongan-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang sungguh luar biasa yang selalu memberkati beliau Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau mempunyai rencana yang indah terhadap Bapak Petrus Tuhan, untuk pelayanannya kepada Engkau. Juga Tuhan, kami juga mohon kepada Engkau Tuhan untuk kesehatan Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Dr. Fajar Purnama Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Bapak Fajar banyak akhir-akhir ini ada yang tidak enak dengan jantungnya, tapi kami percaya Tuhan bahwa Bapak Fajar yang begitu setia menggembalakan kami, juga Engkau berikan kesehatan yang sempurna. Juga untuk Ibu Gembala, Ibu Esther Tuhan, kiranya Ibu Esther selalu setia mendampingi Bapak Fajar Tuhan, baik pada serangan-serangan yang terjadi di pagi hari ataupun di waktu-waktu lain. Engkau yang memberikan kesehatan yang prima buat Ibu Pendeta kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia Tuhan, di mana akhir-akhir ini banyak hal terjadi Tuhan, dari bencana alam di Cianjur, dari teroris yang di Bandung Tuhan, ataupun ada berita sukacita di mana Bapak Jokowi baru saja mengunduh mantu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kalau Engkau perkenankan seorang Bapak Jokowi yang begitu hebat bisa memimpin negara kita tercinta Tuhan. Kami yakin Tuhan bahwa masa-masa sulit akan bisa kami lalui bersama. Isu-isu mengenai resesi tahun 2023 itu tidak akan mampir ke kami semua Tuhan. Kami bisa yakin Tuhan bahwa Bapak Jokowi bersama para menterinya pasti bisa mengatasi masalah resesi yang akan melanda ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk GBI Muara Karang Tuhan, untuk jemaat-Mu yang saat ini berhalangan tidak bisa hadir dikarenakan sakit atau ada halangan lainnya Tuhan. Kiranya Engkau bisa menghantar mereka kembali pada hari Minggu depan. Juga Tuhan, buat para jemaat GBI yang ada masalah Tuhan, baik dari segi masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pendidikan anak-anak, atau apapun juga Tuhan, kami yakin Engkau bisa menyelesaikannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kalau Engkau perkenankan kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara, saya mohon kesediaan saudara tetap berdiri 2-3 menit ke depan untuk menghormat hadirat Tuhan. Saya merasa terenyuh untuk menyampaikan kesaksian singkat mengenai hamba Tuhan yang baru bersaksi tadi. Saudaraku, sebetulnya ada satu yang luar biasa yang telah dialami oleh Bapak Pendeta Petrus Suganda. Setelah mengalami vaksinasi, dia mendapat satu komplikasi yang sangat jarang terjadi,
yaitu terancam kebutaan kepada kedua matanya. Sebagai seorang dokter saya ngeri dengarnya saudaraku. Tetapi saudaraku, kemurahan, kebaikan dan kasih Tuhan tetap Tuhan nyatakan buat hamba-hambanya, bahkan buat semua anak-anak Tuhan yang setia dan berharap kepadanya. Dan terpujilah nama Tuhan dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sekarang matanya sudah hampir 100% pulih kembali. Dan kita tahu ini karena Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi seluruh jemaat GBI Muara Karang, marilah kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Allah Bapa kita yang ada di surga. Kasih setia putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan rohnya yang Maha Kudus akan terus menyertai kita semua. Mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Mari kita semuanya yang diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you all.